Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal pengetahuan kuantitatif untuk untuk SNBT 2025. Oke, kita udah masuk ke soal selanjutnya. Aku bacakan dulu ya. Upacara hari Senin dilaksanakan tepat waktu, namun terdapat beberapa siswa yang terlambat datang ke sekolah di hari Senin tersebut, yang diantaranya adalah 3 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Mereka diminta untuk berdiri di depan tiang bendera. Berapa banyak cara susunan baris yang dapat terjadi jika, ini ada syarat, jika ketiga perempuan berdiri berdampingan. Oke, jika ketiga perempuannya berdiri berdampingan. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, teman-teman harus melihat materi yang aku pernah upload tentang teori peluang ya. Itu aku udah bahas tentang kombinatorikanya ya. Nah, mungkin di sini aku kasih ilustrasinya. Ini ada tiang bendera ya. Ya ini katakanlah merah putih lah ya. Ini merah putih tuh. Nah ini merah ya. Nah, katanya siswa tersebut lambat ya. Ada 6 siswa, 3 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Nih, aku akan berikan sebuah notasi untuk yang hijau itu untuk laki-laki, dan untuk yang biru aku akan berikan keterangan untuk perempuan. Oke. Sekarang gambar ini aku akan buat satu baris. Tapi nanti ada notasinya ya. Maksudnya itu kan setiap laki-laki kan beda ya. Ya persennya kan beda gitu. Gak mungkin kan ada 2 orang kita anggap jadi satu ya, gak mungkin ya. Jadi kita ibaratkan laki-laki 1 itu adalah lingkaran 1, laki-laki 2 lingkaran 2. Oke. Laki-laki 3 itu lingkaran 3 dan perempuan 1 itu lingkaran 1, lingkaran 2 dan lingkaran 3. Oke. Di sini teman-teman harus mengacu pada syaratnya terlebih dahulu. Katanya syaratnya ketiga perempuan berdiri berdampingan. Nah, yang biru ini tiga-tiganya berdampingan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, teman-teman bayangkan saja ya. Bayangkan saja ini kan gak mungkin ya 3 orang dijadikan 1 orang, gak mungkin ya. Mungkin aku akan ibaratkan ya buah-buahan lah ya. Kan gak mungkin kan seorang manusia dibungkus 3-tiganya kan. Jadi aku akan ibaratkan untuk yang perempuan teman-teman ya, aku ibaratkan supaya lebih masuk akal. Kita akan bungkus 3 perempuan ini ya. Bungkus dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Oke. Kita akan dijadikan satu keranjang ya. Keranjang itu isinya 3 perempuan. 3 buah ya. Agak-agak ambigu ya. Oke. Nah, ini aku akan ibaratkan lingkaran biasa saja, lingkaran hitam yang nanti isinya itu adalah 3 perempuan tersebut. Nah, maka representasinya akan menjadi seperti ini. Lingkaran hijau 1, 2, 3, terus ada yang hitam. Oke, nah ini udah ada 4 objek. Oke, karena udah ada 4 objek, teman-teman bisa menggunakan aturan perkalian. Ya, teman-teman kalau belum menonton video aku tentang teori peluang, silahkan tonton dulu ya. Aturan perkalian. Jadi dalam aturan perkalian,
kejadian yang satu itu akan dipengaruhi oleh kejadian yang lain. Gitu ya. Jadi mungkin untuk permulaan aku akan membuat sebuah kotak ya. Aku akan membuat sebuah kotak yang isinya 4 objek, teman-teman ya. Ini objek pertama, objek kedua, ketiga, dan keempat ya. Ketiga dan keempat. Oke. Untuk setiap posisi, teman-teman bisa mengisikan satu di antara 4 objek ini. Jadi kalau kita ini aturan teman-teman ya, aturan dalam kombinatorika, cara menghitung banyaknya cara, gitu ya kan. Kalau manual kan agak lama ya. Ini kan posisinya keempat orang ini, aku anggap keempat orang berdiri di depan bendera. Posisinya kan baru pertama nih, baru laki-laki pertama, kedua, kan bisa jadi laki-lakinya tuh kayak gini, laki-laki pertama di yang pertama, laki-laki yang ketiga itu di kedua, begitupun ini ya, seterusnya. Kan banyak cara kan. Nah, ini kan banyak sekali. Nah, untuk mempermudah itu, maka aturan ini dibuat gitu ya. Jadi ini tuh untuk mempermudah perhitungan yang manual ini. Ini manual ya. Begitu teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman buat sebuah kotak seperti ini yang ada 4 objek. Karena ini ada 4 objek nih. Kalau misalkan ada 5 berarti nanti buatnya 5 objek ya. Oke, caranya gini ya. Kita punya 4 objek. Andaikan posisi yang pertama itu akan diletakkan ke 4 objek ini. Berarti kita tulis 4. Begitu ya. Nah, dari 4 ini kan kita ambil satu nih ya. Diambil satu dari 4 itu ya. Nah, berarti sisa 3 objek lagi yang akan kita tempatkan pada 3 kotak sisanya ya. Berarti ada 3 di sini, tempatkan 3, tapi kita tetap ambil 1. Oke, ambil 1. Ini posisi ketika di sini ada tiang bendera teman-teman ya, posisi berdiri ya. Nah, berarti seterusnya pasti 2 dan 1. Nah, baru menggunakan aturan perkalian kita punya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jawabannya adalah 12 kali 2, 24. Nah, berarti cara mengatur posisi orang-orang yang terlambat ini berdiri di depan bendera itu sebanyak 24 cara. Oke, 24 cara, tapi itu untuk satu lingkaran ini yang berisi 3 perempuan. Jadi, ini kita belum hitung karena ini baru dikatakan satu objek saja. Ya. Nah, bagaimana kalau ada 3 perempuan yang ada di dalam ini? Karena tadi kita udah menyederhanakan 3 orang menjadi satu objek, ya. Jadi sama aja. Karena di sini kan posisinya harus berdampingan, teman-teman ya. Harus berdampingan. Jadi kita tetap prioritaskan syaratnya. Karena di sini harus berdampingan, maka kita jadikan satu lingkaran saja supaya tidak berpisah, gitu ya, tidak kemana-mana. Kan bisa jadi si ininya ya, lingkaran 1, ini misalkan yang hitam, ini 2 dan 3. Di sini kan bisa jadi di sini. Nah, begitu ya. Nah, yang 24 ini adalah untuk menghitung yang ininya, yang 4 objek ini. Tapi kita belum menghitung yang bagian dalamnya. Ini kita belum hitung. Nah, baru kita bisa menghitung bagian dalamnya. Ini tinggal mereplace saja, memposisikan tempat yang berbeda ya. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan cara manual boleh, cara cepat kayak tadi boleh. Misalkan aku pakai cara manual dulu ya. Ini cara pertama 1, 2, 3. Cara kedua 1, 3, 2.
Cara ketiga, ini di sini 2, ini 1, ini 3 ya. Cara keempat, ini 2, ini 3, ini 1. Cara ke selanjutnya, set, ini set. Cara yang terakhir, 3, ini set, ini set. Nah, udah nggak ada lagi ya caranya ya. Maka ini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sebanyak 6 cara. Bagaimana cara menggunakan aturan perkalian? Sama saja ya. Ini kita buat 3 kotak karena ada 3 objek. Set, set. Berarti untuk kotak pertama teman-teman bisa isikan 3 orang ya. Tapi kita ambil tetap 1, sisa 2, 1. Terus kita kalikan 3 kali 2 kali 1, 6. Sama ya. Nah, itu cara cepatnya, ini cara manualnya. Memang kalau banyak sekali sih emang repotin ya. Berarti ada 6. Nah, baru kita menggunakan aturan perkalian lagi. Karena ini kita sudah di replace ya. Jadi udah diacak-acak si posisi perempuan ini, posisi berdirinya yaitu sebanyak 6. Kita tinggal menggunakan aturan perkalian ya. Jadi tinggal kita kalikan saja 6 dengan 24. Gitu ya. Jadi ini kejadian yang tidak saling lepas ya. Jadi 24 dikali 6. Begitu teman-teman ya. 24 kali 6 berapa? 4, 2, 12. Nah, 144. Jawabannya adalah 144. Ada ya? Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.